Salam damai sejahtera. Ini adalah Lucia Dream Kitchen. Daniel 2 ayat 28, di dalam surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau Bapa yang baik, kami adalah anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau menyelamatkan hidup kami. Roh Kudus, terima kasih Engkau selalu menolong dan menghibur kami. Lawat kami semua hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, mari kita lanjutkan bagian kedua dari Hosea 2 ayat 13 sampai dengan ke-15. Nomor 4 ya. Ayat yang ke-14. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya. Saya masih ingat ketika saya pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya masih di SMA. Wah, ketika saya jatuh cinta kepada Tuhan, wah semangatnya menggebu-gebu. Saya bangun pagi-pagi sekali setiap hari berdoa. Saya baca Alkitab banyak sekali. Dari Kejadian sampai Wahyu 3 bulan kelar. Saya bawa Alkitab ke sekolah, guru saya mengajar, saya baca Alkitab. Saya menceritakan tentang Yesus kepada siapa saja dengan berani, semangat. Apa saja yang Tuhan suruh saya lakukan, kemana saja dia suruh saya pergi. Kita juga mungkin seperti itu dulu ya. Apa saja untuk Tuhan. Ketika kita jatuh cinta pada Tuhan, semangatnya bergebu-gebu. Wah. Waktu kita, tenaga kita, kemampuan kita, keahlian kita, apa yang kita miliki, semuanya pokoknya Tuhan. Enggak masalah untuk Tuhan. Tidak berpikir panjang untuk menjawab ya bagi Tuhan. Tapi kemudian dalam perjalanan kita hidup selanjutnya, ada saatnya di mana kita tidak seperti dulu lagi menggebu-gebu jatuh cinta. Berapi-api. Mungkin sekarang masih, tapi tidak seperti dulu. Atau mungkin ada yang sudah padam. Yang membaca firman saja sudah tidak. Berdoa saja cuma menunduk saja. Nggak tahu lagi apa yang mau dikatakan. Kalau ada panggilan untuk melayani Tuhan, saudara berpikir panjang. Semuanya serba ditimbang-timbang. Iya apa enggak. Sudah tidak seperti dulu lagi. Dan Tuhan berkata, di sana di tempat kita mengalami kesusahan, tantangan hidup, padang gurun kita, Tuhan akan membawa kita kembali seperti pada masa muda kita lagi. Tuhan akan membuat kita jatuh cinta lagi kepada Dia. Over and over again, lagi jatuh cinta terus kepada Tuhan. Kita akan berapi-api lagi, kita akan meluap-luap lagi dengan kegembiraan dan sukacita. Yes, untuk Tuhan. Tuhan akan membawa itu dalam hidup saudara. Hidup kita akan penuh dengan semangat lagi. Hidup kita akan penuh melihat lagi keajaiban-keajaiban Tuhan. Hidup kita akan penuh dengan air yang mengalir, kasih yang mengalir, meluap-luap. Tuhan akan membawa kita mencintai Dia lebih lagi. Yang nomor 5 ayat 14 juga. Pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Wow. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, firman Tuhan berkata mereka boleh minta apa saja kepada bangsa Mesir, orang-orang Mesir. Jadi mereka meminta emas, perak, permata, pakaian, kain, semua banyak sekali. Mereka budak. Malam itu mereka keluar dari Mesir. Tidak lagi sebagai budak, sebagai orang yang merdeka, sebagai bangsa yang merdeka. Mereka bebas dari perbudakan, tidak lagi dibelenggu dalam perbudakan mereka, dan mereka dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Tuhan juga mau membawa saudara. Mungkin saudara berada di padang gurunmu, berupa keterikatanmu, kecanduanmu.
terhadap obat-obatan, kecanduanmu terhadap seks yang tidak benar, keterikatanmu kepada hubungan sesama jenis yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, keterikatanmu kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Apa yang membelenggu engkau? Keterikatan pada obat tidur? Apa yang membuat engkau berada di dalam belenggu sehingga engkau menjadi budak? Sehingga hal-hal yang tidak benar itu, yang najis bagi Tuhan itu, yang engkau sembah, engkau layani menjadi Tuhanmu. Apa? Serahkan kepada Tuhan. Dia memegang tanganmu kuat-kuat. Dia akan membawa engkau keluar. Dia akan memutuskanmu dari belenggu-belenggu keterikatanmu dan kecanduanmu. Membawa engkau keluar menjadi anak-anak yang merdeka. Tuhan sanggup. Bapa itu baik. Kalau engkau datang kepada Dia dan mengatakan, Tuhan, ini keterikatanku, ini kecanduanku, ini perbuatanku yang tidak benar. Dia gak akan datang dengan tidak. Bapa akan datang dengan bagaimana? Tangan yang terbuka. Dia akan lari, dia akan peluk saudara. Yes, anakku. Terima kasih engkau kembali kepadaku. Kasihku untukmu. Bersama aku, kita akan keluar, dimerdekakan dan dibebaskan dari belenggu-belenggu perbudakan dan dosa-dosa itu. Dia sanggup karena dia sayang sama saudara. Musa, firman Tuhan berkata, dia adalah orang yang paling lemah lembut di muka bumi. Tidak ada orang yang lebih lemah lembut selain Musa. Dia melewati banyak di istana Firaun, melarikan diri ke Midian, lalu di padang gurun bersama orang Israel 40 tahun. Semuanya membentuk karakternya. Padang gurun yang kita lewati akan membentuk karakter kita. Kalau kita mau merendahkan hati kita kepada Tuhan, kita akan menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Kita akan jadi orang yang lebih sabar daripada sebelumnya. Kita akan jadi orang yang lebih punya sukacita lebih dari sebelumnya. Kita akan jadi orang yang lebih punya kasih lebih daripada sebelumnya. Tuhan yang menjadikan kita seperti itu. Dia yang memampukannya. Kita akan jadi orang yang lebih baik. Yang keenam, ayat 15. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Pada saat itu kita dengan Tuhan hubungannya bukan seperti kita hamba, dia Tuhan kita, Baal, master. Tidak. Tetapi hubungan kita naik kepada level yang lebih tinggi. Dia adalah suamiku. Karena dia adalah mempelai laki-laki, kita adalah mempelai perempuan. Kita naik menjadi hubungan yang lebih intim, lebih dekat, lebih mesra. Di mana Tuhan akan mengungkapkan isi hatinya yang dalam kepada kita. Karena kita adalah mempelai wanitanya. Dia akan memberitahukan rahasia-rahasianya kepada kita. Dia akan memberitahukan semua hal hikmatnya kepada kita. Hubungan kita menjadi lebih dekat. Karena dia adalah mempelai laki-laki kita. Hubungan intim, hubungan yang mesra. Semuanya itu ketika kita melewati padang gurun kita.
Jangan menolak dan melarikan diri ketika tantangan itu di depan kita. Pegang tangan Tuhan kuat-kuat. Dia akan memegang tangan saudara kuat-kuat dan tidak akan pernah melepaskannya. Karena Dia mengasihimu. Dia akan membawa saudara apa? Menenangkan hatimu. Dia akan mengembalikan apa yang pernah hilang di dalam hidupmu. Pemulihan dari Tuhan akan berlangsung terus-menerus dan berkelimpahan. Dia akan membuat saudara keluar dari lembah masalahmu dengan pintu pengharapan. Masa depan yang cerah dan penuh dengan pengharapan. Engkau akan dikembalikan pada jatuh cinta lagi kepada Tuhan. Berapi-api semangat melayani Tuhan, ikut Tuhan. Dan engkau adalah mempelai perempuannya Tuhan. Engkau akan dibentuk menjadi orang yang lebih baik. Menjadi makin serupa dengan Yesus. Saya akan berdoa bagi saudara-saudara yang terikat dengan keterikatan dosamu. Dalam nama Yesus, engkau akan dibebaskan oleh Tuhan. Segala roh-roh yang tidak benar yang mengikat engkau di dalam dirimu, kecanduanmu dalam bentuk apapun, kami tolak dalam nama Yesus. Dan kami nyatakan engkau merdeka, engkau bebas dalam nama Yesus. Amin. Bersama Yesus, selalu bersama Yesus. Kasih karunia dan favor perkenanan Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita. Amin. Terima kasih saudara sudah bersama Lucia Dream Kitchen. Kita akan bertemu lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Saudara boleh tuliskan permohonan doamu dan kami akan berdoa. Terima kasih.